Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA telah resmi menjadi RUU inisiatif DPR. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pada tanggal 30 Juni lalu. Di dalamnya, mengatur cuti melahirkan bagi ibu pekerja yang mulanya 3 bulan, kini menjadi 6 bulan nih ladies. Waktu 6 bulan disesuaikan dengan pemberian ASI eksklusif bagi si bayi, sehingga diharapkan ini menjadi langkah awal untuk mencegah stunting. Intinya adalah bagaimana kemudian seorang ibu bisa mendapatkan hak yang lebih dalam pelaksanaan atau setelah yang bersangkutan melahirkan, sehingga memang nanti anak tersebut bisa lebih terawat, bisa lebih dekat dengan ibunya kan, kemudian ini untuk bisa membuat anak-anak Indonesia adalah generasi emas yang memang cukup gizi, cukup terlindungi dan cukup perawatan. Namun saya perlu sampaikan di sini bahwa hal itu masih harus dibahas lagi dalam pelaksanaannya nanti di AKD terkait untuk bisa membahas hal-hal yang lebih detail terkait dengan hal tersebut. Perpanjangan cuti terdapat pada RUU KIA Pasal 4, yaitu setiap ibu bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan sedikitnya 6 bulan dan mendapatkan waktu istirahat 1,5 bulan jika mengalami keguguran. Tidak hanya mendapatkan perpanjangan masa cuti melahirkan menjadi 6 bulan, ibu yang sedang dalam masa cuti tersebut juga berhak mendapatkan gaji penuh selama 3 bulan pertama dan 75% pada sisa bulan berikutnya. Para suami juga berhak mendapatkan cuti selama 40 hari untuk mendampingi istri melahirkan dan 7 hari saat istri keguguran ladies. Hal ini tentunya terdengar akan sangat menguntungkan para perempuan yang akan segera memiliki momongan ya ladies. Meski dianggap mendukung para ibu selama mengandung hingga melahirkan, namun penambahan masa cuti juga dianggap bisa menjadi ancaman bagi para pekerja perempuan. Sebab, kebijakan yang diatur dalam RUU KIA dirasa memberatkan perusahaan. Kekhawatiran terbesar dari cuti melahirkan yang panjang adalah berubahnya kebijakan internal perusahaan. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo misalnya, menilai bahwa suatu perusahaan kemungkinan akan enggan merekrut karyawan perempuan. Tidak hanya harus tetap memberikan gaji selama masa cuti, perusahaan juga harus mencari pengganti untuk mengisi kekosongan pada masa cuti yang dilaksanakan oleh sang ibu dan suaminya. Sebenarnya, di beberapa negara lain cuti hamil ini sudah diterapkan dengan waktu yang panjang. Berdasarkan data, negara dengan masa cuti melahirkan terpanjang adalah Bulgaria, yakni 58,6 minggu atau sekitar 1 tahun 3 bulan. Negara Eropa Timur tersebut telah menerapkan kebijakan sejak tahun 2009. Namun, jika dilihat dari proporsi pekerja perempuan di negara Bulgaria, semakin tahun semakin menurun. Berbeda halnya dengan negara Portugal yang merupakan negara dengan cuti melahirkan terpendek, yakni 1,5 bulan. Proporsi pekerja perempuan terus mengalami kenaikan. Sementara itu, Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani mengapresiasi adanya RUU KIA. Menurutnya, pemenuhan hak maternitas adalah tanggung jawab semua pihak, terutama negara. Sehingga RUU KIA ini tak boleh berdampak pada pembatasan kesempatan kerja bagi perempuan serta pengembangan karirnya. Terkait dengan kekhawatiran bahwa pemberian cuti 6 bulan ini akan dapat mengurangi akses atau kesempatan perempuan bekerja, tentunya ini sangat tergantung pada komitmen bersama. Ada kebutuhan untuk melengkapinya dengan kebijakan-kebijakan afirmatif untuk memastikan rekrutmen dan pembinaan karir, juga menopang pelaksanaan fungsi reproduksi serta hak maternitas yang dimiliki oleh perempuan. Termasuk di dalamnya ketika juga diberikan cuti pendampingan bagi suami.